Taliban temukan harta peninggalan mantan Wapres Afghanistan, isinya bikin kaget. Kelompok pejuang yang kini menguasai Afghanistan, Taliban, belakangan diberitakan menemukan harta peninggalan mantan Wapres Afghanistan, Amrullah Saleh, di Provinsi Panjshir. Diketahui temuan peninggalan berupa harta 6 juta dolar setara 85 miliar rupiah uang tunai dengan 15 emas batangan. Sebuah video saat militan Taliban menggeledah kediaman Amrullah Saleh beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak pejuang Taliban duduk-duduk di atas 3 koper dan beberapa batang emas. Kantor berita Afghanistan membagikan ulang video beredar di media sosial seraya membuat narasi gerilyawan Taliban mendemonstrasikan aset yang ditemukan di kediaman Saleh. Melansir Hope.id, Selasa diketahui jika sejumlah besar uang telah ditemukan di rumah mantan Wapres pemerintahan Ashraf Ghani, Amrullah Saleh. Namun demikian, baik Saleh maupun anggota perlawanan anti-Taliban belum mengomentari klaim tersebut. Amrullah Saleh merupakan Wapres pertama dalam pemerintahan mantan Presiden Ashraf Ghani. Saleh kemudian mengklaim diri sebagai presiden dengan mengambil alih kekuasaan dan tugas presiden pada 17 Agustus 2021. Saleh telah menjabat sebagai Wapres negara itu sejak Februari 2020. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri pada 2018 sampai 2019 serta menjabat sebagai Kepala Direktorat Keamanan Nasional pada 2004 sampai 2010. Seperti diketahui, kelompok Taliban memasuki Kabul pada 15 Agustus 2021. Ini menandakan pengambil alihan mereka atas Afghanistan sejak kelompok tersebut berkuasa penuh. Sebenarnya, Kabul bukanlah wilayah terakhir yang berhasil direbut oleh Taliban. Dunia terguncang, pasukan khusus Taliban temukan gudang harta Amerika. Mulai 31 Agustus 2021 ini, militer Amerika Serikat memastikan telah menarik seluruh pasukannya dari Republik Islam Afghanistan. Pesawat terakhir telah diterbangkan dari Bandara Udara Internasional Kabul Senin malam waktu setempat. Semua harta benda milik militer Amerika Serikat yang 20 tahun bercokol di negeri Islam itu diangkut pulang ke negeri Paman Sam. Namun ada peristiwa besar yang mengguncang dunia setelah penarikan pasukan besar-besaran itu. Jadi sepeninggal militer Amerika Serikat, pasukan Taliban melakukan penyisiran ke bekas markas dan barak US Army. Dari informasi yang diterima FIFA militer dari penyisiran itu, Taliban hanya mengerahkan pasukan khusus alias Special Force dari Brigade 313 Badar. Area pertama yang disisir Brigade 313 Badar adalah peninggalan hanggar dan gudang militer Amerika Serikat yang berada di sekitar Bandara Kabul. Dan dalam penyisiran itu ada hal mengejutkan terjadi. Pasukan Brigade 313 Badar menemukan gudang harta militer Amerika di salah satu hanggar. Saat memasuki gudang, pasukan Brigade 313 Badar menemukan sekitar 5 unit helikopter kebanggaan Amerika, Chinook. Boeing CH-47 Chinook bukan helikopter sembarangan. Tidak semua negara mampu membelinya karena harganya yang selangit. Pada 2008 saja Boeing telah membandrol heli angkut bermesin ganda itu senilai 35 juta dolar Amerika Serikat. Bayangkan saja bagaimana tidak senangnya Taliban dengan temuan Chinook ini. Walaupun kondisinya sudah tidak baru lagi, tapi setidaknya Taliban tidak harus merogoh kocek senilai 2,4 triliun rupiah jika ingin membeli Chinook baru. Sebelumnya Taliban juga telah menemukan helikopter Sikorsky UH-60 Black Hawk milik militer Afghanistan. Walau ditemukan tanpa baling-baling, namun hanya dalam hitungan hari Taliban mampu memperbaikinya dan menerbangkannya. Pemerintah baru Taliban minta para menteri terapkan hukum Islam.
Taliban mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan dan menyatakan negara itu sebagai Emirat Islam. Kabinet baru itu terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban, semuanya laki-laki, yang beberapa di antaranya terkenal karena melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dalam 2 dekade terakhir. Pemerintahan interim akan dipimpin oleh Mullah Muhammad Hassan Akhund, salah satu pendiri Taliban yang berada dalam daftar hitam PBB. Menteri dalam negerinya adalah pemimpin kelompok militan Haqqani yang dicari FBI, Sirajuddin Haqqani. Taliban menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan lebih dari 3 pekan lalu setelah menggulingkan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu. Pengumuman kabinet sementara ini adalah langkah kunci dalam pembentukan pemerintahan Taliban yang permanen. Kepemimpinan baru akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, di antaranya menstabilkan ekonomi negara dan mendapatkan pengakuan internasional. Taliban sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif, namun semua menteri kabinet yang diumumkan pada hari Selasa adalah pimpinan Taliban yang sudah mapan dan tidak ada satupun perempuan yang dilibatkan. Para menteri diminta menerapkan hukum Islam. Sebuah pernyataan yang disebut berasal dari pemimpin tertinggi Taliban, Maulawi Hibatullah Akhundzada, meminta pemerintah baru untuk menegakkan syariah. Taliban menginginkan hubungan yang kuat dan sehat dengan negara-negara tetangga dan semua negara lain berdasarkan interaksi timbal balik dan saling menghormati. Kata pernyataan itu yang dirilis dalam bahasa Inggris dengan catatan bahwa mereka hanya akan menghormati hukum dan perjanjian internasional yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara. Hibatullah Akhundzada tidak pernah tampil di depan umum. Ini adalah pesan pertama yang muncul darinya sejak Taliban mengambil alih Afghanistan bulan lalu. Hassan Akhund, sang pelaksana tugas Perdana Menteri, menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dari 1996 hingga 2001. Ketika kelompok itu terakhir kali berkuasa, ia tokoh berpengaruh pada sisi religius gerakan, bukan sisi militernya. Penunjukannya dipandang sebagai kompromi setelah baru-baru ini muncul laporan tentang perselisihan internal antara beberapa tokoh Taliban yang relatif moderat dan rekan-rekan garis keras mereka. Menteri Dalam Negeri dalam daftar terorisme Amerika Serikat. Sirajuddin Haqqani, pelaksana tugas Menteri Dalam Negeri Afghanistan, adalah kepala kelompok militan yang dikenal sebagai jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban. Kelompok itu berada di balik beberapa serangan paling mematikan dalam 2 dekade perang di Afghanistan, termasuk ledakan bom truk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang.